tadi sudah mengajar di kelas berapa tadi? Kelas 9. Kelas 9A. Menurut Bapak gimana tuh, coba ceritakan kondisi apa adik Bapak yang diajarkan tadi, menggunakan metode apa, kemudian bagaimana sih kegiatan terus tadi dari awal sampai akhir. Coba Ada yang kami berikan pada kesempatan itu di kelas 9 tentang anak bisa memahami isi kandungan Al-Quran surat Al-An'am ayat 152. Kemudian tujuan indikator dari para pencapaian tersebut, kami berharap ada penerapan jujur dalam muamalah yang diterangkan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 152 itu. Satu, diharapkan anak bisa mengkaji ilmu tajwid. Kemudian yang kedua, anak mengerti apa itu pengertian jujur dan muamalah dalam jual beli tentunya. Kemudian yang ketiga, anak mengerti apa pengertian jasa piatu. Kemudian anak bisa menggali pengetahuan bagaimana isi kandungan dari materi tersebut. Anak ada 150. Tidak ada 5 tujuan yang diharapkan. Iya, ada 5 tujuan yang diharapkan. Dan yang paling akhir ada skillnya Pak, keterampilannya setelah memahami Quran surat Al-An'am ayat 150 itu, diharapkan anak mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari sikap jujur dalam muamalah. Itu yang paling pentingnya. Iya. Itu kata yang tadi yang Bapak gunakan itu di pendahuluan apa aja Pak tadi? Biar siswa mendapatkan pengetahuan, pemahaman yang menyeluruh gitu ya. Nah, tadi kan baru kelompok ya. Kelompok ini hanya untuk kandungan Al-Quran surat Al-An'am. Kelompok ini tajwid, kelompok ini apa. Nah, itu kan masih gitu ya. Masih terpisah-pisah gitu ya. Materi itu masih terpisah-pisah di kelompok. Ya. Kalau ada waktu mungkin Bapak mau nggak Bapak bisa tiap kelompok itu punya rangkuman dari 5 itu ya 5 poin itu ya rangkumannya, walaupun misalkan dia nggak bagian tajwid tapi dia punya juga bagian apa namanya kandungan, punya juga arti-arti. Nah dalam satu kelompok itu yang awalnya berpisah-pisah tergantung LK-nya. Nah nanti Bapak, sekarang coba misalnya pada waktu nanti yang disampaikan oleh kelompok A tulis kembali, yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lain tulis kembali, misalnya pas. Ya terima kasih. Lebih setuju dengan temannya. Oh gitu. Tapi oke. Saya tadi sambil diusap itunya bahunya, Indah kamu harus sabar ya. Masih banyak orang yatim piatu yang sukses. Ternyata. Ya. Dalam kegiatan penutupnya gimana Pak tadi? Dalam penutupnya kami memberikan motivasi lagi terhadap anak-anak. Dari hasil diskusi kami menyimpulkan bersama. Kami menyimpulkan bersama bareng anak-anak materi yang didiskusikan oleh anak-anak tadi, dan kami meluruskan bagian-bagian yang harus diluruskan. Kemudian kami menyimpulkan hasil pembelajaran dan di akhir kami memberikan tugas terhadap anak-anak dikerjakan di rumah. Kemudian kami menyampaikan kembali materi yang akan diajarkan pada pertemuan berikutnya. Dan diakhiri dengan doa salam. Dan itu indikator atau tujuan yang tadi ya tercapai itu Pak? Alhamdulillah tercapai. Yang 5 itu tadi tercapai. Alhamdulillah. Tercapainya terlihat dari hasil diskusinya anak-anak tadi juga sudah kelihatan. Cuman yang kami belum bisa mengatakan tercapai dalam penerapan kehidupan sehari-harinya. Apakah anak ini masih bisa jujur dalam berjualan di FB misalkan, atau di online atau di Shopee atau apa gitu. Karena kami tidak bisa memantau secara langsung ke lapangan. Tapi minimal kita bisa memberikan observasi atau angket ya. Oke. Atau misalnya penilaian antar temannya juga gitu. Oke, mungkin saran saya itu
hanya itu aja Pak. Jadi kalau nanti tadi Bapak sudah sampaikan ya, suara kalau memang memerlukan suara yang agak lebih keras ya, yang bisa didengar oleh semua ya gunakan alat pengeras suara lah gitu, walaupun tidak pengeras suara yang mewah-mewah lah gitu. Kalau memang mempunyai alat itu atau mungkin beberapa orang siswa disuruh ya, dia disuruh untuk membaca misalnya, coba yang tadi sawah ya, coba sawah misalnya baca surat ini, membacakannya gitu. Kemudian yang lainnya gitu ya, mungkin 2 atau 3 orang membacakan ayat itu ya. Ya mudah-mudahan dengan membacakan ayat itu membawa berkah gitu ya, Al-Quran gitu. Nah di awal karena mungkin Bapak berburu-buru waktu ya, takut mungkin waktunya nggak cukup ya. Kami habis mengajar tadi Al-An'am, untuk minggu selanjutnya kan hadis. Kami beritahukan dulu agar mereka menggali di rumah dari media-media lain atau LKS lain sumber-sumber pembelajarannya. Ya tadi memang dari sumber bacaan itu memang tidak terdengar semua ya, tidak terdengar seluruh kelas gitu ya. Nah, kenapa Pak tadi tidak dituliskan tuh ayat Al-Quran yang di bawah, di papan tulis. Papan tulis kan besar gitu ya. Nah, kalau Bapak menuliskan ayat itu kan mereka bisa melihat fokus ke papan tulis itu ya. Gitu. Karena mungkin faktor waktu Pak. Kami belum tatap muka secara optimal, jadi kami menghemat waktu aja gitu. Jadi pikiran kami kalau kita tulis di papan tulis, wah ini kan itu nggak terlalu banyak juga satu ya. Atau mungkin Bapak menyiapkan mungkin ya, dalam nulis di karton mungkin ya, tetap di tempel aja tuh. Kan tadi saya lihat ada apa itu tadi tajwidnya apa ya? Ada di analisa, dilihat tajwidnya ya. Ya kalau kelihatan ayatnya lebih jelas gitu ya. Oh ini nun mati menghadapi apa? Oh ini alif lam apa gitu. Iya itu. Nanti kalau sayang aja tuh bor itu nggak dipakai. Iya. Ya, tadi ya bor hanya untuk tujuan pembelajaran. Iya. Tadi kalau Bapak nulis tadi tulis semuanya. Aduh itu lebih oke nih. Alif lam samsia, ini lam kemaria, ini idgham, ini apa? Oh jadi jelas. Nah, gitu. Kemudian mungkin ditanya kenapa ini idgham? Kenapa ini idhar gitu kan. Ya. Ini nanti ya masukkan saja ya Pak. Nanti makanya bisa memberdayakan alat gitu ya sebaik mungkin. Ini udah bagus nih Bapak udah pengalaman lumayan aja. Udah pengalaman gitu ya. Yang metodenya metode diskusi, mereka sudah bisa menangkap isi dari surat Al-An'am 152 dan juga menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu bagus Pak, tadi ilustrasinya bagus. Ya, ilustrasi menjual online gitu ya. Iya, bagaimana sikap jujur dalam jual beli online gitu kan. Kemudian jujur misalnya, atau tadi yang diilustrasikan tuh anak yatim piatu gitu kan. Saya kira benar Indra itu anak yatim piatu. Sama ini harus sabarnya kamu ya. Oh gitu. Ke Indra itu. Itu mereka buat contoh temennya sendiri. Oh gitu. Jadi itu bukan sebenarnya itu. Bukan sebenarnya. Oh. Minggu-minggu kemarin kami melaksanakan diskusi kelompok besar. Nah kebetulan tadi pagi kami melaksanakan pembelajaran diskusi kelompok kecil, mencoba agar anak lebih aktif semuanya dalam mengungkapkan atau mengeksplor pengetahuan yang mereka miliki. Yang minggu kemarin itu sudah kami pancing dulu bahwa kita minggu depan akan melaksanakan kegiatan diskusi kelompok kecil. Jadi anak-anak sudah lebih siap, mereka net di internet, mereka menggali pengetahuan gitu. Jadi sebelumnya mereka udah tahu ya? Itu sudah diberitahukan dulu untuk agar mereka nanti di kelas itu lebih aktif menyampaikan atau menggali pengetahuan. Mereka dibagi-bagi kelompok ya. Dibagi-bagi kelompok menjadi 5 kelompok. Dan bagaimana cara pembagian kelompok itu Bapak tadi? Apa memang jumlahnya sudah seimbang atau ada yang tidak seimbang jumlahnya tadi? Untuk kondisi kelas 9A saya kira cukup Pak, karena kondisi siswanya memang jumlah 30-an, jadi per kelompok itu
ada 6 siswa, jadi kita memiliki 5 kelompok, dikira sudah cukup Ya. untuk kelompok kecil. Tadi saya lihat ada kelompok yang ada 6 orang, kemudian 3 orang gitu ya. Ada yang 3, yaitu kebetulan ada yang tidak hadir, mereka tidak mau istilahnya apa ya, menanggung beban ke orang lain. Jadi untuk 9A ini memang anak-anaknya bertahan di itu gitu, nggak mau dipindahin kemana-mana. Iya. Jadi emang Kelompok itu pengen tetap gitu ya, ya. pengen tetap di sana gitu. Oh, pantesan tadi tuh kenapa tuh ada kelompoknya ada yang 6 orang gitu tadi. Kemudian ada yang 3 orang gitu ya. Kelompok Indra itu kan 3 orang. 3 orang itu kebetulan tidak hadir gitu. Oh, Tidak hadir karena sakit. Oh, ya. Ini dalam kegiatan inti ya, mereka gimana Pak dalam diskusinya? Kalau hasil pengamatan tadi, diskusi mereka itu alhamdulillah, kemudian juga mereka aktif, hampir semua aktif, cuman waktu kami agak terbatas gitu Pak. Ya. Nah, jadi anak-anak juga terbatas juga karena kondisi pembelajaran kita hari ini memang belum full, jadi kita cuman hanya menggunakan waktu yang disediakan oleh sekolah saja. Pada intinya sih anak-anak lebih semangat gitu, diajak untuk metode diskusi kelompok, lebih semangat ketimbang dulu banyak ceramah di depan kelas. Jadi tadi tiap kelompok dikasih tugas masing-masing. Bereskan dulu kondisi kelas, kalau ada sampah kami bereskan dulu dengan anak-anak. Kemudian setelah itu, bila kami masuk di jam-jam pertengahan misalkan atau jam ketiga atau 4, kami suka merefreshing dulu anak-anak. Oh. Mengajak anak-anak untuk hiburan dulu, bernyanyi sebentar. Oh iya, tadi juga menyanyi apa? Kita lihat anak kambing apa dia? Anak kambing punya pak guru. Itu sengaja setiap pembelajaran memang saya begitu Pak, agar anak-anak terfokus ke pembelajaran yang akan saya sajikan. Alhamdulillah dengan sistem itu lancar. Mereka senang ya, mereka senang. Saya senang, anak-anak senang, apalagi saya sebagai gurunya juga lebih senang kalau anak-anak begitu antusias menghadapi pembelajaran Al-Quran. Iya, iya, iya. Jadi kalau sudah anak-anak siap untuk belajar gitu ya. Ya, ternyata materi juga mudah untuk dimasukkan. Kalau anak-anak. Jadi yang paling penting lihat ke anak dulu, siapkan dulu anak untuk menerima pembelajaran dulu, siapkan dulu gitu. Siapkan dulu anak, kemudian kondisi kelasnya udah rapi, itu baru kita bisa mentransfer pelajaran ke anak. Kalau masih anak, apalagi habis dari kantin, habis dari olahraga, main bola dan sebagainya, kita nggak bisa mengkondisikan anak atau mentransfer pelajaran tersebut kepada anak. Malah capek kita ya. Itu dia. Tadi juga tadi dilihat di pendahuluan ya, sudah mengondisikan kelas, melakukan persepsi, tadi tanya jawab, juga menyampaikan tujuan pembelajaran. Ibu kalau mau ke Bangkulan ya, atau mau di sini bersama Pak Iba ya. Ya, silakan untuk makan siang dulu ya. Ya, dipancing dulu mereka itu ya, agar mereka itu nyamuk gitu. Iya. Ya, nyamuk pancing, beri umpan ya, umpan dulu. Kayak itu biar nyamuk. Sekarang masuk ke kegiatan ini. Apa yang Bapak tadi lakukan, apa yang Bapak lakukan dan apa yang dilakukan oleh siswa dalam kegiatan inti Pak? Dalam kegiatan itu kami mengeksplor pengetahuan siswa sejauh mana mereka bisa menguasai pembelajaran yang waktu itu berlangsung dengan